Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, saudaraku seiman dan seperjuangan, salah satu ayat Al-Quran yang sangat sering kita baca adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Kita biasa menyebutnya dengan ayat kursi. Kedudukan ya. Kursi ini jadi bahan rebutan. Karena kursi itu dianggap nyaman. Tapi bisa jadi tidak sesungguhnya. Kursi itu bisa membakar kita semua. Yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ayat kursi ini, ada yang sangat menarik dalam sudut pandang saya melihat ini. Pertama, diawali dengan dua asma Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu itu maha hidup dan Al-Qayyum maha tegak ya, maha istiqomah. Tentu kita pahami bahwa Allah maha hidup. Kita juga harus berusaha menjadi orang-orang yang hidup dengan hidup yang benar, dengan hidup yang sebenarnya. Tidak hanya hidup berkembang biak, makan, minum, dan seterusnya. Tapi hidup dalam pengertian memberi arti bagi kehidupan. Al-Hayyu maha hidup, Allah, kita juga harus hidup. Kita harus hidup untuk kehidupan. Jangan sampai kita hidup tapi kayak mati, nggak ada ngaruhnya buat kehidupan. Ditambah lagi, diperkuat lagi dengan kalimat Al-Qayyum, tegak, gagah, hebat, istiqomah. Karena memang melakukan kehidupan ini memang harus dengan cara yang tegak. Jangan sampai hanya angin sepoi-sepoi saja kita ngantuk dan tidur. Jadi dua potensi awal ini, Al-Hayyu hidup dan Al-Qayyum tegak, istiqomah, melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian menarik lagi ayat ini dilanjutkan dengan kalimat la ta'khudhuhu sinatu wa la naum dan seterusnya. Jadi secara singkat bahwa ayat ini mengajarkan pertama, jangan banyak ngantuk, jangan banyak tidur, jangan banyak diam. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang aktif. Orang-orang yang waktu-waktunya digunakan untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang bermanfaat buat kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan seterusnya. Kemudian dalam ayat ini juga disentuh tentang bagaimana kita harus memiliki kekuasaan. Sebab kalau kita tidak punya kekuasaan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kekuasaan dalam arti yang sangat luas, menguasai ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, menguasai seni budaya, menguasai metode dan tata cara, termasuk menguasai material, menguasai jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Semakin banyak kekuasaan kita, maka semakin mudah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang lain, ada tata nilai bagaimana kita harus mampu menjadi orang yang peduli, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang lemah, menguatkan yang lemah.
mencerdaskan yang bodoh, memakmurkan yang kekurangan dan seterusnya. Tugas kita itu. Kemudian ada tata nilai di situ pengetahuan. Yang lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Kita harus banyak tahu ini, tahu itu. Politik tahu, hukum tahu, ekonomi, budaya, sosial, agama. Secara umum harus banyak tahu. Selanjutnya ada tata nilai yang saya baca ini di samping itu pemeliharaan. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Bagaimana kita punya kursi kedudukan itu meliputi langit dan bumi, kalau Allah kita minimal meliputi kecamatan Curug lah. Jadi ada kekuasaan, ada pengetahuan, ada pemeliharaan. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Punya kekuatan itu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan kalimat terakhirnya wa huwal aliyyul azim. Al-ali al-azim. Dalam penafsiran bebas saya bahwa potensi tadi al-hayyu yang al-qayyum, hidup yang tegak, hidup yang sesungguh-sungguhnya, istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, kita akan menjadi orang-orang yang al-ali al-azim, orang-orang yang punya kedudukan tinggi di mata siapapun, dan al-azim punya keagungan, punya nama besar, jadi orang hebat. Untuk jadi orang hebat, punya kedudukan tinggi, kita harus berproses dari potensi tadi, hidup dan istiqomah, berproses aktif, punya kekuasaan, punya ilmu, punya material, peduli menolong, kemudian memelihara kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang menjadi inspirasi bagi kehidupan di sekitar kita. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.